Dari lapangan kerikil Stockholm ke panggung impian di Arsenal. Kita bongkar tuntas siapa sebenarnya Victor Gyökeres. Ini bukan cuma soal statistik gol gila-gilaan di Sporting atau transfer mahalnya ke Arsenal. Ini cerita tentang perjalanan panjang, penolakan, kerja keras gila, dan balas dendam yang manis. Biar lo paham betul siapa monster Swedia yang siap menggebrak Premier League ini, kita mulai dari akarnya. The origin story. Siapa sebenarnya Victor Gyökeres? Kisah Gyökeres nggak dimulai dari akademi mewah dengan fasilitas canggih. Kisahnya dimulai dari lapangan kerikil di pinggiran Stockholm, ditempa oleh tekad baja dan bimbingan seorang ayah yang melihat potensi di saat yang lain mungkin belum. Bukan bocah ajaib biasa, lahir dari kerikil dan tekad baja. Victor Einar Gyökeres lahir di Stockholm, Swedia, pada 4 Juni 1998. Tapi ada yang unik dari namanya. Nama keluarga Gyökeres itu berasal dari kakeknya yang dulu melarikan diri dari Hungaria dan menetap di Swedia. Jadi sejak awal dia sudah punya identitas ganda. Swedia karena kelahiran, Hungaria karena keturunan. Perjalanan sepak bolanya dimulai di usia 5 tahun di klub lokal kecil bernama IFK Aspudden Tellus. Lupakan lapangan rumput mulus. Gyökeres belajar menendang bola di atas grusplaner, lapangan kerikil. Ini detail penting bro. Bermain di kondisi seadanya seperti itu membentuk mentalitasnya. Dia nggak dimanjakan, dia harus berjuang untuk setiap sentuhan bola. Di balik perjuangan itu ada sosok sang ayah, Stefan Gyökeres. Stefan mantan pemain bola di divisi bawah menjadi pelatih pertama Victor. Dia nggak cuma ngajarin nendang bola, tapi juga membentuk karakter. Ada satu momen krusial yang menentukan seluruh karir Gyökeres. Saat Akademi Top Swedia Bromma Pojarkna memanggil Victor untuk bergabung, ayahnya bilang, tidak. Stefan merasa anaknya butuh 1 tahun lagi ditempa di lingkungan yang keras di Aspudden Tellus. Keputusan ini adalah kunci. Gyökeres tidak diakselerasi seperti bocah ajaib lainnya. Dia dimasak pelan-pelan di lingkungan yang lebih sulit. Dia belajar loyalitas, bertahan di klub kecilnya selama hampir 1 dekade, dan membangun fondasi mental yang super kuat. Kegigihan inilah yang nantinya membantunya bangkit dari kegagalan-kegagalan di awal karir profesionalnya. Ditempa di pabrik sepak bola Bromma Pojarkna. Akhirnya, di usia 14 tahun, Gyökeres bergabung dengan IFK Bromma Pojarkna, akademi yang dijuluki pabrik talenta di Swedia karena sering menghasilkan pemain top. Tapi bahkan di sini dia bukan bintang utamanya. Saat itu semua mata tertuju pada Dejan Kulusevski yang dianggap talenta terbesar di generasi mereka. Di BP lah transformasi terbesarnya terjadi. Di bawah bimbingan mantan bek legendaris Swedia, Olof Mellberg, posisinya diubah total. Dari seorang pemain sayap, dia dipaksa menjadi striker murni. Prosesnya nggak gampang. Gyökeres sendiri mengakuinya, itu tidak menyenangkan, sangat berat, tapi itu membawaku ke level berikutnya. Ini bukti etos kerjanya yang luar biasa. Perubahan posisi ini juga yang menjelaskan kenapa gaya mainnya nanti sangat dinamis. Dia punya insting lari dari sayap yang dikombinasikan dengan kekuatan seorang penyerang tengah. Kerja kerasnya terbayar. Pada musim 2017, dia meledak dengan mencetak 13 gol di Liga, membawa BP promosi ke kasta tertinggi Swedia, Allsvenskan. Performa inilah yang akhirnya membuat klub Premier League Brighton dan Hove Albion datang meminangnya. The Wilderness Years, diabaikan, dipinjamkan, dan hampir terlupakan. Setelah kerja kerasnya di Swedia, Gyökeres mendarat di Inggris dengan mimpi menaklukkan Premier League. Tapi yang dia dapatkan justru penolakan. Masa-masa kelam di bangku cadangan dan perjalanan pahit sebagai pemain pinjaman yang membuatnya hampir dilupakan. Mimpi Premier League yang tertunda di Brighton. Gyökeres resmi bergabung dengan Brighton pada Januari 2018. Tapi alih-alih debut di Premier League, dia justru dilempar ke tim U23. Selama 4 tahun kontraknya di Brighton, dia tidak pernah sekalipun bermain di Premier League. Kesempatannya di tim utama sangat minim. Hanya beberapa penampilan di piala domestik seperti EFL Cup dan FA Cup. Ini adalah kemunduran besar dalam karirnya. Sebuah periode di mana mimpinya terasa semakin jauh. Tur Eropa yang pahit, St. Pauli, dan titik terendah di Swansea. Karena tidak mendapat tempat, Brighton mulai meminjamkannya. Pertama ke St. Pauli di Divisi 2 Jerman. Di sana, dia tampil cukup baik dengan mencetak 7 gol dari 26 penampilan liga.
Cukup bagus, tapi tidak cukup untuk meyakinkan Brighton. Titik terendah dalam karirnya datang pada musim berikutnya saat dipinjamkan ke Swansea City di Championship. Masa peminjamannya adalah sebuah bencana. Dia jarang dimainkan, terinfeksi COVID-19 saat tugas internasional, dan hanya mencetak 1 gol di ajang piala. Saking tidak berjalannya rencana, Swansea dan Brighton sepakat untuk memutus masa peminjamannya lebih awal. Pada titik ini, masa depannya tampak sangat tidak pasti. Inspirasi di balik topeng Bane. Tidak ada yang peduli siapa aku sampai aku memakai topeng. Di tengah masa-masa sulit inilah sebuah persona lahir. Selebrasi gol ikoniknya yang menutupi mulut dan hidung dengan kedua tangan ternyata punya makna mendalam. Selebrasi topeng itu terinspirasi dari kutipan karakter Bane di film Batman, The Dark Knight Rises. Tidak ada yang peduli siapa aku, sampai aku memakai topeng. Ini bukan sekedar gimmick, bro. Ini adalah respons psikologis dari perasaannya saat diabaikan dan diremehkan oleh Brighton. Perasaan itu memicu hasrat untuk balas dendam di Premier League. Topeng itu menjadi simbol transformasinya dari pemain pinjaman anonim yang gagal menjadi teror bagi pertahanan lawan. Kegagalan tidak menghancurkannya. Kegagalan justru menciptakan karakter kuat yang kita kenal sekarang. The turning point. Monster itu lahir di Coventry. Setelah terombang-ambing tanpa arah, Gyökeres akhirnya menemukan rumah yang tepat. Di sebuah klub yang tak terduga, dengan kepercayaan penuh dari seorang manajer, monster yang tertidur itu akhirnya bangkit. Coventry City menjadi panggung kebangkitannya. Judi senilai 1 juta pounds yang mengubah segalanya. Cerita kebangkitan Gyökeres dimulai dengan kepindahannya ke Coventry City. Awalnya hanya sebagai pemain pinjaman di sisa musim 2020-2021, Coventry kemudian mengambil judi besar dengan mempermanenkannya seharga sekitar 1 juta pounds. Sekarang, angka itu terdengar seperti perampokan di siang bolong. Keputusan Coventry bukan tanpa alasan. Kepala rekrutmen mereka saat itu, Chris Butland, sudah mengincarnya sejak dia masih di Swedia. Yang lebih penting, manajer Mark Robins memahaminya. Robins memberinya peran yang jelas sebagai striker nomor 9. Mengakhiri eksperimen-eksperimen yang tidak perlu di posisi lain. Kepercayaan inilah yang dibutuhkan Gyökeres. Menggila di Championship, mesin gol telah dilepaskan. Begitu dipermanenkan, Gyökeres meledak. Dari pemain yang hanya mencetak 3 gol selama masa pinjaman, dia berubah menjadi mesin gol yang menakutkan. Selama 2 musim penuh di Coventry, dia mencetak total 40 gol di semua kompetisi untuk klub. Dia bahkan memenangkan penghargaan pemain terbaik bulanan Championship. Musim 2021-22 di Championship, penampilan 45 mencetak gol 17 dan 5 assist. Musim berikutnya, 2022-23 di Championship, penampilan 46 mencetak 21 gol dan 12 assist. Statistik tersebut menunjukkan betapa pesat perkembangannya. Dia bukan hanya mencetak gol, tapi juga menjadi kreator serangan dengan 12 assist di musim terakhirnya. Seorang fan Coventry bahkan menyebutnya striker terbaik yang pernah mereka miliki sejak Robbie Keane muda, mengatakan bahwa Gyökeres dan Gustavo Hamer menyeret tim sendirian ke final playoff. Satu tendangan dari surga. Patah hati yang membuka gerbang baru. Puncak dari kisahnya di Coventry adalah final playoff promosi ke Premier League melawan Luton Town pada tahun 2023. Dia berhasil membawa timnya sejauh itu. Di babak adu penalti yang dramatis, Gyökeres sukses mengeksekusi penaltinya. Namun takdir berkata lain. Coventry kalah dan mimpi ke Premier League kandas. Kekalahan itu menyakitkan, tapi justru menjadi katalisator. Kegagalan promosi membuat kepergiannya tak terhindarkan. Dia sudah terlalu besar untuk Championship, dan Coventry tak bisa menahannya lagi. Patah hati di Wembley itu ternyata membuka gerbang menuju panggung yang jauh lebih besar. Eropa. Ledakan di Lisbon, Raja Baru Portugal. Meninggalkan Inggris dengan status nyaris promosi, Gyökeres mendarat di Portugal. Di Sporting CP, dia tidak hanya menemukan panggung baru, tetapi juga meledak menjadi salah satu striker paling mematikan di dunia. Dari Championship ke Liga Champions, lompatan kuantum.
Sporting CP berani membayar biaya rekor klub sebesar 22 juta euro plus bonus untuk memboyong dia dari Coventry. Sebuah lompatan besar bagi pemain yang baru saja merasakan pahitnya kegagalan di final playoff. Tapi Gyökeres langsung membuktikan bahwa dia pantas dihargai mahal. Dalam debutnya di Liga Portugal melawan Vizela, dia langsung mencetak 2 gol dan membawa timnya menang. Itu baru permulaan. Dominasi total, menaklukkan Portugal dalam 2 musim. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dominasi total. Selama 2 musim di Lisbon, Gyökeres berubah menjadi monster. Dia mencatatkan statistik gila. 97 gol dalam 102 penampilan di semua kompetisi. Fan rival di Portugal bahkan merayakan perpindahannya ke Arsenal karena mereka sudah tidak tahan lagi melihatnya menghancurkan tim mereka. Seorang fan Benfica bahkan menyebutnya pemain paling dominan yang pernah dia lihat di Liga Portugal. Sampai-sampai mendapat perlakuan seperti Messi dan Ronaldo di lapangan. Prestasinya luar biasa. 2 gelar Primeira Liga berturut-turut, 2024 dan 2025. 1 gelar Taça de Portugal, Piala Portugal. 2 kali meraih Bola de Prata sebagai top skor Liga. Pemain terbaik Primeira Liga tahun 2024. Pembuktian di panggung terbesar, hat-trick melawan Man City. Banyak yang meragukan, dia cuma jago di Liga Portugal yang levelnya di bawah Premier League. Keraguan itu langsung dibungkam tuntas di panggung termegah Eropa, Liga Champions. Momen terbaiknya adalah ketika dia mencetak hat-trick ke gawang raksasa Inggris, Manchester City. Ini bukan sekedar performa gemilang, ini adalah pernyataan. Dia membuktikan bahwa dominasinya bisa menular ke level tertinggi melawan tim-tim terbaik dunia. Performa inilah yang menghapus semua keraguan dan membuat klub seperti Arsenal yakin untuk menggelontorkan dana besar. Dia bukan lagi jagoan kandang, dia adalah ancaman global. The final piece, menaklukkan London Utara. Setelah menaklukkan Portugal dan membuktikan diri di Eropa, babak selanjutnya dalam saga Gyökeres adalah kembali ke Inggris. Kali ini bukan sebagai pemain gagal, tapi sebagai properti panas yang diperebutkan. Arsenal lah yang akhirnya memenangkan perburuan dalam sebuah drama transfer yang menegangkan. Drama transfer ke Arsenal, pengorbanan, pemberontakan, dan kesepakatan. Proses transfernya ke Arsenal tidak berjalan mulus. Negosiasi antara Arsenal dan Sporting berjalan alot dan panjang. Ada beberapa drama di baliknya. Stand-off klausul bonus, awalnya negosiasi macet karena detail bonus. Arsenal kabarnya sempat menawarkan klausul bonus yang baru aktif jika Gyökeres memenangkan Ballon d'Or, yang tentu saja ditolak Sporting karena dianggap terlalu sulit dicapai. Pengorbanan pribadi, melihat negosiasi yang berlarut-larut, Gyökeres mengambil langkah drastis. Dia rela mengorbankan sebagian dari gajinya sendiri untuk membantu Arsenal menaikkan tawaran mereka dan memuluskan transfer. Pemberontakan. Puncaknya ketika kesepakatan masih belum juga tercapai, Gyökeres menolak untuk kembali ke latihan pramusim Sporting. Ini adalah langkah pamungkas untuk memaksa klub melepasnya. Sikapnya ini menunjukkan mentalitas apapun akan kulakukan untuk mencapai tujuanku yang sudah jadi ciri khasnya. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan mahar sekitar 55 juta pounds atau sekitar 63,5 juta euro plus bonus yang bisa mencapai 8,7 juta euro. Mengapa Arsenal begitu ngotot? Analisis kebutuhan taktis Arteta. Kenapa Arsenal rela melalui semua drama itu? Jawabannya sederhana. Mereka melihat Gyökeres sebagai kepingan yang hilang, the missing piece. Setelah 3 musim berturut-turut finish sebagai runner-up, Arsenal sangat butuh seorang striker nomor 9 yang klinis, kuat, dan bisa diandalkan. Manajer Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta memuji habis-habisan kualitasnya. Mereka menyebutnya cepat dan kuat, punya insting klinis, pergerakan cerdas di kotak penalti, dan yang terpenting, mentalitas pemenang. Dia adalah profil striker yang selama ini tidak dimiliki Arsenal. Beban berat di punggung nomor 14. Setibanya di Arsenal, Gyökeres diberi nomor punggung 14. Ini bukan sekedar nomor, ini adalah nomor keramat yang pernah dipakai oleh legenda terbesar klub, Thierry Henry.
Pemberian nomor ini adalah sebuah pernyataan besar dari Arsenal, sekaligus menaruh beban ekspektasi yang luar biasa di pundaknya. Dia tidak hanya diharapkan mencetak gol, tapi juga menjadi ikon baru bagi The Gunners. The Deep Dive, membedah mesin tempur dari Swedia. Jadi, apa yang sebenarnya membuat Gyökeres begitu spesial? Mari kita bedah mesin tempur dari Swedia ini, dari kekuatan supernya hingga celah kecil di baju zirahnya. Gudang senjata Gyökeres, kekuatan, kecepatan, dan Jävlar Anama. Gyökeres adalah paket komplit seorang striker modern. Ini adalah kekuatan utamanya. Fisik bagaikan tank. Dengan tinggi 189 cm dan tubuh kekar, dia sangat kuat secara fisik. Dia bisa menahan bek, melindungi bola, dan sulit sekali direbut. Lari seperti banteng lepas. Salah satu ciri khasnya adalah kemampuan membawa bola atau ball carrying yang eksplosif. Saat dia mulai berlari di antara bek sayap dan bek tengah, dia sulit dihentikan. Kombinasi kecepatan dan kekuatannya menciptakan kekacauan. Finishing kejam. Dia sangat klinis di depan gawang. Tendangannya keras dan akurat, dan dia bisa menembak dengan baik menggunakan kedua kakinya, membuatnya tidak terprediksi. Otak cerdas di kotak penalti. Pergerakannya tanpa bola sangat cerdas. Dia sering memposisikan diri di blind side atau sisi buta bek, membuatnya bisa bergerak bebas tanpa terdeteksi untuk menyambut umpan silang. Mentalitas Jävlar Anama. Ini adalah faktor X-nya. Istilah Swedia ini kurang lebih berarti kegigihan berdarah-darah atau tekad pantang menyerah. Dia punya kepercayaan diri yang arogan, keyakinan tak tergoyahkan, dan hasrat membara untuk mencetak gol. Dia tipe pemain yang gagal 4 kali tapi akan mencoba lagi ke-5 kalinya sambil tertawa. Kisah balas dendam dan penebusan. Jadi, setelah membongkar semuanya, siapa sebenarnya Viktor Gyökeres? Dia bukan produk instan dari akademi elit. Dia adalah bukti nyata dari kerja keras, kesabaran, dan mentalitas baja. Dari kerja keras dalam sunyi ke panggung dunia. Seorang fans Swedia menggambarkannya dengan sempurna. Kisah Gyökeres adalah tentang menggiling dalam kesunyian, sebuah produk dari kerikil, kesabaran, dan Jävlar Anama. Perjalanannya membawa kita dari lapangan kerikil di Stockholm, melalui penolakan di Inggris, kebangkitan di Coventry, hingga menjadi raja di Portugal. Dia bukan produk dari hype, dia adalah produk dari kegigihan. Putusan akhir, misi penaklukan liga yang pernah membuangnya. Perpindahannya ke Arsenal bukan sekedar transfer. Ini adalah babak akhir dari misinya untuk balas dendam di liga yang pernah membuangnya dan menganggapnya tidak cukup baik. Kisahnya adalah tentang penebusan. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa striker yang gigih, keras kepala, dan sangat kuat ini akhirnya menjadi kepingan yang hilang yang akan membawa trofi Premier League kembali ke London Utara? Jawabannya akan kita saksikan di atas panggung impiannya. Satu hal yang pasti, perjalanannya untuk sampai ke sini sudah sangat luar biasa.